sukses. Sebagai makhluk sosial yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal pikiran dan emosi, manusia selalu berupaya untuk memenuhi setiap keinginannya, seperti ingin makan dan minum, pakaian, uang, rumah, televisi berwarna, mobil, dan sederetan keinginan yang bersifatnya materi. Tiap manusia juga ingin hidup sehat, panjang umur, aman, cinta, harga diri, dan keinginan-keinginan non-material lainnya. Hampir semua keinginan tersebut dapat dipenuhi. Ada sebagian orang yang mengertikan bahwa keberhasilan manusia untuk menggapai apa yang diinginkan ini sebagai sebuah sukses. Dalam kamus motivasi dan pengembangan diri kontemporer, tidak ada kata yang lebih populer dan menjadi idiom wajib yang harus diketahui, difahami, dihafal, dan disemboyankan, kecuali kata sukses. Sebuah kata yang selalu diidam-idamkan oleh setiap orang, baik tua ataupun muda, bujang atau berkeluarga, pesuruh ataupun bos, baik manajer atau direktur, baik pegawai, birokrat atau politisi. Semua orang menginginkan dan mengimpikan sukses. Sukses dalam hidupnya sebagai pengusaha, sukses sebagai ayah, sukses sebagai sahabat, sukses sebagai warga masyarakat, dan seterusnya. Jika dilihat dari keinginan manusia ini, maka sukses berarti sebuah keberhasilan manusia mencapai apa yang diinginkannya. Namun tidak semua pencapaian keinginan dapat diartikan sebagai sebuah kesuksesan. Bagi seorang muslim, menginginkan hidup sukses berarti menginginkan hidup bahagia baik di dunia maupun akhirat. Inilah yang selalu kita idamkan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap berdoa. Dan doa ini pula yang sebaik-baiknya bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Menurut fitrahnya, manusia diciptakan Allah ke muka bumi adalah sebagai hambanya yang akan mengabdikan hidup dan kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebagaimana dinyatakan Al-Quran, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mengibadahiku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Jika dilihat dari ayat ini, maka makna sukses adalah keberhasilan manusia untuk menjadikan apapun yang ada padanya sebagai sarana untuk menegakkan pengabdiannya kepada Allah belaka. Ketika dia berjuang dan berhasil menggapai tujuannya, berupa jabatan, harta, ataupun apapun itu, maka semua itu dijadikan sarana untuk pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah makna sukses sebenarnya menurut Islam. Karena apabila artinya, jika manusia berhasil menggapai semua tujuannya, jika menyimpang dari fitrah penciptaannya sebagai makhluk yang beribadah kepada Allah semata, sebagaimana yang diikrarkan dalam sholatnya kepada Allah semata, "Sesungguhnya sholatku, pengabdianku, hidup dan hatiku hanyalah untuk Allah semata." Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan agar manusia mengikuti fitrahnya. Bagaimana Allah telah menentukan fitrah kepadanya, maka fitrah sukses yang sudah ada pada dirinya, manusia harus dibuktikan jika manusia ingin menggapai sukses secara fitrah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selayaknya lah kita meninggalkan semua konsep dan metode non-fitrah yang telah direka dan diraba-raba manusia yang tidak mengetahui hakikatnya, maka panduan Allah dan Rasul-Rasulnya mesti diikuti. Dan ikutilah yang paling baik dari apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Surat 39 ayat 55. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Apabila kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan As-Sunnah, Sunnah Rasul. Hadis riwayat Muslim. Islam telah memberikan tuntunan dalam upaya meraih kesuksesan hidup tersebut. Pertama, dengan beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Kesuksesan hidup manakala memperhatikan dan menggunakan waktu hidup dengan beriman dan beramal soleh, dan menebar iman dan Islam dengan sesama yang dibangun atas spirit tawasyau bil haq wa tawasaw bis sabr, semangat untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Kedua, ridho terhadap takdir Allah. Kesuksesan dapat diraih oleh mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan meyakini ketentuan dan kekuasaan, qada dan qadar Allah adalah bagian dari iman kepadanya, dan ridho itu adalah bagian dari iman pada qada dan qadarnya. Oleh karena itu, manusia wajib berhati-hati terhadap buayan angan dan dampak buruk yang ditimbulkan. Dan jika ia berkeluh kesah dengan ketentuannya, pasti akan celaka. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang tidak ridho dengan qada dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencana yang aku timpakan atasnya, maka sebaiknya ia mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat Tabrani. Ketiga, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu seorang muslim tidak boleh terlena oleh segala macam angan-angan dan bujuk rayu dunia. Ia harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap anugerahnya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolak ayat 3. Keempat, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang senantiasa mengingat Allah, niscaya hatinya akan terasa damai, dan lebih dari itu, hidupnya akan lebih baik. Saat keresahan dan guncangan dalam hatinya akan terempakan karena adanya cahaya ilahi, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempatnya kembali yang baik. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28-29. Kelima, menyusun perencanaan ke depan, yaitu dengan memberikan perhatian terhadap pekerjaan hari ini dan tidak berlarut dalam keluh kesah dengan kenyataan masa lalu. Oleh karena itu, Nabi SAW memohon perlindungan dari sifat keluh kesah. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keluh kesah, dan berlindung kepadamu dari sifat tak berdaya dan malas.
Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepadamu dari banyaknya utang dan penindasan orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Setiap muslim yang ingin hidup sukses, hendaknya selalu menanamkan paradigma berpikir sukses, sehingga dapat meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Wallahu a'lam.